Halo teman-teman semua. Pada video ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai sistem pengajuan cuti karyawan, yaitu mulai dari analisis kebutuhan sistem, pembuatan use case, naratif, activity diagram, dan kelas diagram. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Marcelinus Antonius Papu, NIM 211031139. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aunur Robdi dengan NIM 211011147. Perkenalkan, nama saya Komang Adi Suardike dengan NIM 211011208. Perkenalkan, nama saya Ikomang Suryanata Dharma Wiguna, NIM 211011163. Perkenalkan, nama saya Ikomang Budi Setiawan, NIM 211011184. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan sistem dari sistem pengajuan cuti karyawan. Jadi berkaitan dengan sistem pengajuan cuti karyawan, perusahaan yang kami lakukan analisis yaitu PT Mitra Prodin yang berlokasi di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra nomor 25J, Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Jadi PT Mitra Prodin ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, produsen, grosir, dan distributor berbagai perlengkapan rokok dan sistem pengisian. Pada perusahaan ini kami mendapatkan informasi dari salah satu staf atau pegawai PT Mitra Prodin bahwa sistem pengajuan cuti atau izin yang digunakan masih bersifat manual, yang artinya staf karyawan atau pegawai yang akan mengajukan permohonan cuti harus menyampaikan pengajuan tersebut secara tertulis menggunakan formulir permohonan cuti. Dan dari penerapan sistem pengajuan cuti secara manual ini, perusahaan mengalami sedikit kendala, yaitu karena kurang efisien, butuh waktu yang lama karena belum terkomputerisasi. Selain itu kurang efektif dalam proses kerjanya, karena banyaknya pemakaian kertas sehingga sulit dalam pengontrolan persetujuan permohonan, apalagi jika pemohon dan pemberi persetujuan tidak ada di lokasi tempat kerja. Jadi melihat kondisi tersebut, maka dari itu kami ingin membuat sistem pengajuan cuti secara terkomputerisasi. Semoga dengan adanya penerapan sistem ini diharapkan dapat memudahkan staf karyawan atau pegawai dalam pengajuan cuti atau izin secara mendadak. Bisa dapat dilakukan pendelegasian pengganti untuk tugas lebih cepat dan mempermudah atau mempercepat proses serta dapat dikonfirmasi lebih cepat. Jadi analisis kebutuhan sistem yang kami buat di sini yaitu berkaitan dengan kebutuhan fungsional dari sistem tersebut, yang nantinya apa yang kita butuhkan dari sistem tersebut yang kita buat, yaitu di mana nanti sistem itu dapat menampilkan halaman login yang berisi username dan password, dapat menyimpan data username dan password, sistem dapat menampilkan halaman menu, sistem dapat menyimpan data karyawan atau pegawai perusahaan, sistem dapat menampilkan form pengajuan cuti, sistem dapat menyimpan data staf karyawan yang mengajukan cuti, sistem dapat menampilkan halaman karyawan pengganti, sistem dapat menampilkan halaman persetujuan pemimpin perusahaan, dan yang terakhir sistem dapat menampilkan halaman pengesahan cuti. Mungkin sekian saja pembahasan mengenai analisis kebutuhan sistem. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang use case diagram dari sistem pengajuan cuti yang telah kelompok kami buat. Di sini kami menggunakan 4 orang aktor. Aktor yang pertama, karyawan pengaju cuti. Aktor yang kedua, karyawan pengganti dari karyawan yang mengajukan cuti. Aktor yang ketiga, pemimpin dari perusahaan. Dan aktor yang keempat adalah admin. Di sini kita lihat dari karyawan pengaju cuti memiliki association menuju use case, masuk ke halaman menu, kemudian masuk ke form pengajuan cuti, kemudian mengisi form pengajuan cuti, dan terakhir melihat halaman karyawan penggantinya. Setelah itu, di sini ada karyawan pengganti memiliki association ke use case, masuk ke halaman menu, dan
melihat halaman karyawan pengganti. Selanjutnya ada aktor pemimpin perusahaan yang memiliki association ke use case masuk ke halaman menu dan melakukan pengesahan pengajuan cuti dari karyawan yang mengajukan cuti. Setelah itu aktor terakhir admin yang memiliki association ke use case masuk ke halaman menu, kemudian melihat halaman karyawan pengganti, dan terakhir masuk ke halaman bukti pengesahan cuti. Admin juga dapat melakukan cetak bukti pengesahan cuti. Di sini simbolnya extend karena simbol extend ini berfungsi untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan setelah event atau kegiatan sebelumnya dilakukan. Berarti di sini admin dapat mencetak bukti pengesahan cuti setelah masuk ke halaman bukti pengesahan cuti. Kemudian kita lihat di sini. Di sini use case yang di sebelah sini mengarah ke login dengan simbol include. Nah, simbol include ini berfungsi untuk menggambarkan kegiatan yang dibutuhkan sebelum kegiatan sebelumnya terjadi. Maksudnya itu sebelum masuk ke halaman menu, terus masuk ke form pengajuan cuti, masuk ke form mengisi form pengajuan cuti, melihat halaman karyawan pengganti, melakukan pengesahan, terus masuk ke halaman bukti pengesahan, harus melalui tahap login dulu. Di sini juga login memiliki extend ke cek username dan password. Ini berarti setelah melakukan login, sistem akan mengecek username dan password apakah sudah benar atau tidak. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang naratif use case. Use case name, pengajuan cuti karyawan dengan imported level middle. Primary actor, 1. Karyawan pengganti cuti, 2. Karyawan pengganti, 3. Pemimpin perusahaan, 4. Admin, stakeholder and interest. Karyawan pengganti cuti ingin mengajukan cuti. Karyawan pengganti ingin menggantikan posisi karyawan yang mengajukan cuti. Pimpinan perusahaan, seseorang yang akan memberi izin kepada karyawan yang mengajukan cuti. Admin, seseorang yang ingin mengetahui informasi mengenai data karyawan yang mengajukan cuti dan karyawan pengganti. Brief description. Dalam use case ini menjelaskan bagaimana proses pengajuan cuti karyawan hingga diberi pengesahan cuti oleh pemimpin perusahaan. Trigger, karyawan ingin mengajukan cuti. Type, internal. Relationship. Association adalah hubungan antara aktor yang ada di use case. Karyawan pengganti cuti, karyawan pengganti, pimpinan perusahaan, dan admin. Normal flow of event. 1. Karyawan pengganti cuti login ke sistem dengan mengisi username dan password. 2. Karyawan pengganti cuti menekan tombol submit. 3. Karyawan pengganti cuti masuk ke menu sistem. 4. Karyawan pengganti cuti menekan menu pengajuan cuti dan memilih form pengajuan cuti. 5. Karyawan pengganti cuti menginput data pengajuan cuti. 6. Admin login ke sistem dengan mengisi username dan password. 7. Admin menekan tombol submit. 8. Admin masuk ke menu sistem. 9. Admin menekan menu pengajuan cuti. 10. Admin melihat data karyawan yang mengajukan cuti. 11. Karyawan pengganti cuti meminta persetujuan karyawan pengganti untuk menggantikan posisinya. 12. Karyawan pengganti login ke sistem dengan mengisi username dan password. 13. Karyawan pengganti menekan tombol submit. 14. Karyawan pengganti masuk ke menu sistem. 15. Karyawan pengganti menekan menu pengajuan cuti. 16. Karyawan pengganti masuk ke halaman karyawan pengganti. 17.
Pimpinan login ke sistem dengan mengisi username dan password. Pimpinan menekan tombol submit. Pimpinan masuk ke menu sistem. Pimpinan masuk ke halaman pengesahan cuti. Admin masuk ke halaman bukti pengesahan cuti. Admin mencetak bukti pengesahan cuti. Alternate. 1. Karyawan tidak mengajukan cuti. 2. Karyawan pengganti tidak menyetujui. 3. Pimpinan perusahaan tidak mengesahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang activity diagram yang telah kelompok kami buat bersama-sama. Di sini ada tabel karyawan pengajuan cuti dan ada sistem dan juga ada admin dan karyawan pengganti dan pemimpin perusahaan. Di sini startnya dari karyawan pengajuan cuti. Karyawan pengajuan cuti meminta login dengan menggunakan username dan password dan mengelik tombol submit dan menuju ke sistem halaman menu, dan sistem menampilkan klik menu pengajuan cuti, memilih from pengajuan cuti, begitu karyawan pengajuan cuti menginput data karyawan pengajuan cuti. Setelah itu kita naik ke sini dan admin login dengan username dan password. Admin mengelik tombol submit dan sistem menampilkan halaman menu dan mengelik menu pengajuan cuti. Di situ admin melihat data karyawan pengajuan cuti. Setelah itu meminta persetujuan karyawan pengajuan cuti. Setelah itu ke atas lalu login dengan username dan password. Karyawan pengganti login dengan username dan password, dan karyawan penggantinya ngelik tombol submit. Setelah itu lanjut ke sistem halaman menu, mengelik menu pengajuan cuti. Setelah itu sistem karyawan penggantinya melihat halaman persetujuan dan di sini ada perkondisian apakah setuju apa tidaknya. Kalau tidak setuju dia akan ke bawah, pengajuan cuti ditolak. Kalau dia setuju dia akan ke atas ke pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan login dengan username dan password, mengelik tombol submit, lalu sistem menampilkan halaman menu dan sistem klik menu pengajuan cuti. Setelah itu dia akan ke sini melihat halaman pengesahan, dan di sini juga ada perkondisian pengesahan setuju apa tidaknya. Kalau tidak setuju dia akan ke bawah seperti tadi. Kalau dia setuju akan samping ke admin melihat halaman bukti pengesahan. Setelah itu mengecek bukti pengesahan admin dan karyawan pengajuan cuti menerima bukti pengajuan cuti dan selesai. Sekian dari presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram dari pengajuan cuti karyawan. Di sini ada 5 kelas, yaitu kelas karyawan pengganti, admin, pemimpin, dan form cuti. Untuk kelas dari karyawan yaitu ada atributnya username, password, ID karyawan, nama karyawan, telepon, alamat, dan email. Dan terus ada operasinya yaitu menginput, menyimpan, dan menghapus. Dan ada kelas karyawan pengganti, dan untuk atributnya yaitu username, password, ID karyawan, nama karyawan, telepon, alamat email,
tanggal pergantian, nama penggantian. Dan untuk operasinya yaitu view pengganti, menginput dan menyimpan. Ini ada form cuti. Untuk atributnya ada ID karyawan, nama karyawan, tanggal pengajuan, nama cuti, alasan. Untuk operasinya yaitu input dan menyimpan. Terus ada kelas admin. Untuk atributnya username, password, dan operasinya input, melihat form cuti, cetak form cuti. Untuk kelas pemimpin itu ada username, password, ID pemimpin, nama pemimpin, dan untuk operasinya ada input dan pengesahan cuti. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, mungkin sekian saja video penjelasan dari kelompok kami. Dan jika ada kesalahan dalam penjelasan mengenai sistem pengajuan cuti karyawan, kami mohon maaf. Terima kasih.